saya Edwin Aulia Rahman, Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Kabupaten Purwakarta. Ya. Terkait dengan program yang digulirkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di sektor teknologi terkait dengan program kampus mengajar, tentunya kami merasa ini dapat membantu sekali ya pendidikan di Kabupaten Purwakarta, khususnya sekolah-sekolah yang memiliki tingkat literasinya level 1-2 ya. Nah, yang sudah kami lakukan itu saja ketika ada teman-teman dari kampus mengajar, Pak Kadis memberikan orientasi terlebih dahulu, karena dunia kampus dan dunia sekolah itu berbeda. Tentunya perlu ada pemahaman, tentunya perlu ada penetapan tujuan sehingga tidak terjadinya tumpang tindih. Saya yakin teman-teman mahasiswa dari kampus mengajar memberikan motivasi pada guru, anak-anak ya, bagaimana pembelajaran yang tentu saja menyenangkan. Pasti ini sudah diberikan pembekalan terlebih dahulu oleh kementerian ya. Dan tentu saja banyak setelah selesai program kampus mengajar, banyak guru-guru siswa yang merasa kehilangan, sebetulnya pengen memperpanjang program ini gitu ya, karena mungkin ada hal-hal baru ya, biasanya terkait dengan penggunaan teknologi informasi itu sangat membantu sekolah, dan tentu saja ini menjadi pengalaman yang berharga bagi teman-teman mahasiswa, bisa memberikan gambaran bagaimana pendidikan di Indonesia ya secara umum, yang tentu saja ini bukan hanya tugas dan tanggung jawab dari guru, bukan hanya tugas tanggung jawab kepala sekolah, dinas pendidikan, kementerian pendidikan ya, tapi merupakan tanggung jawab kita bersama. Harapannya tentu saja program kampus mengajar ini terus ada dan terus ditingkatkan lagi secara kuantitas dan kualitas. Itu saja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin apakah ketika penempatan program kampus mengajar ini sesuai sasaran yang tadi level AN 1-2 atau berdasarkan apa ya, plotting kebutuhan di sini, udah yang di sini aja nih, atau gimana Pak? Sebetulnya untuk sasaran sudah sesuai, mengacu dari ya. Oke. Sudah sesuai, tidak tidak di satu tempat yang nilainya angka AN-nya tinggi, tidak tersebar. Oke. Cuma mungkin secara kuantitas sebetulnya masih banyak sekolah-sekolah yang pengen gitu ya. Ya kalau bisa ditambah itu lebih bagus. Oke. Kalau boleh tahu ada nggak praktek baik yang menurut Bapak bagus gitu ya dari program kampus mengajar, dan mungkin ada curhatan dari kepala sekolah praktek buruknya gitu Pak? Apa Pak? Pengalaman yang menurut pengamatan Bapak? Mengikuti kegiatan perpisahannya ya kampus mengajar, jadi curhatan kepala sekolah itu Rata-rata terbantu dari sisi penggunaan teknologi informasi. Kalau yang buruknya hampir nggak ada, tidak ada. Teman-teman mahasiswa, guru, dosen pendamping juga bisa berkomunikasi dengan baik dengan pihak sekolah. Kalau boleh tahu, kan tadi kata Bapak program kampus mengajar itu terbantu gitu ya. Apakah ada inovasi gitu? Misalnya di sini membuka kampus mengajar mandiri gitu. Ada seperti itu nggak Pak? Belum ada sih. Belum ada ya. Kira-kira, nah sekarang harapan untuk Kemendikbud apa tuh Pak? Selain tadi yang ditambah gitu kan, apa lagi Pak? Ya tentu saja dukungan dari pihak perguruan tinggi tidak hanya mengirimkan mahasiswanya saja ya, sebagai orientasi tugas, tapi bisa juga dalam bentuk kerjasama yang lebih luas. Misalnya terkait ada pendampingan di bidang teknologi atau pendampingan di bidang hal lain seperti pedagogi gitu ya, ataupun terkait dengan hal-hal yang menjadi kebaruan di dunia pendidikan saat ini. Walaupun secara umum kementerian sudah mendorong, misalnya ada intervensi dari pihak-pihak
stakeholder terkait seperti perguruan tinggi, seperti di TSP ya kan, itu ada dari fasilitatornya, pasti ada dari dosen dan lain sebagainya. Nah itu harapannya mudah-mudahan ya kampus mengajar ini tidak hanya memberikan bantuan personil siswa yang magang, tapi juga dalam kerjasama dalam bentuk yang lebih luas. Kemudian ada harapan dari penyediaan buku bermutu nih Pak, karena kan penguatan literasi itu ada kaitannya juga dengan penyediaan buku bermutu. Ada nggak usulan? Nah betul, jadi dalam pandangan saya angka literasi yang rendah itu bisa terjadi dari satu habit keluarga dan juga lingkungan terkait dengan kebiasaan membaca. Yang kedua, tidak adanya buku yang bisa dibaca gitu. Gimana mau minat bacanya meningkat kalau bukunya nggak bisa baca. Jadi bantuan buku bacaan bermutu ini tentunya sangat diharapkan oleh sekolah-sekolah, oleh peserta didik, dan oleh orang tua, karena tidak semua pasti orang tua mempunyai kemampuan membeli buku yang tadi bermutu. Sekolah-sekolah, ada sekolah yang mampu membeli buku literasi, ada yang biaya operasionalnya pun terbatas. Jadi tentunya mudah-mudahan dari kementerian lebih banyak lagi memberikan bantuan buku bacaan bermutu bagi siswa. Ada nggak Pak program internal untuk penyediaan buku bermutu di sini di dinas? Kita sudah melakukan pembagian kurang lebih berapa bulan ya, di tahun ini kita sudah bagikan buku bacaan ya, buku literasi untuk siswa SD dan SMP. Kurang lebih berapa sekolah? 35 sekolah ada ya, 35 sekolah untuk seluruh peserta didiknya kita berikan. Dari kelas 1 sampai kelas 3. Oh gitu. Itu bentuknya mandiri atau pengajuan melalui DAK Pak? Kita APBD. APBD ya, oke. Ya. Mungkin itu Pak, cukup. Makasih banyak ya Pak Ervin.